Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya KBS Vlog. Pagi ini saya ada di pos pengamatan Merapi Babadan, tanggal 31 Mei 2025. Saya akan coba mengupdate situasi Merapi ya. Tampak cerah tapi banyak asap ini di atas kawahnya ya. Oke, saya akan coba menggunakan drone saya ini ya, Chimera 7 gendong GoPro 8, baterainya 8000 mAh. Saya pakai DJI Google V2 remote Radio Master Zuru. Oke teman-teman, nanti ikuti video saya ya. Arming and take off. Ya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Hari ini tanggal 31 Maret 2025. Kembali saya ada di pos Babadan. Saya akan mengupdate situasi terkini Merapi ya. Istimewanya Kubah Lava Baradaya. Kemarin saya lihat tanggal 30 Mei itu ada guguran ya, jam 3 sore teman-teman. Agak besar itu. Dan cukup jelas terlihat di CCTV karena cuacanya cukup cerah ya. Oke, kali ini saya terbang sendirian ya teman-teman. Benar-benar sendiri ini. Saya pergi sendiri dari Semarang jam 4 pagi tadi. Dan di sini juga terbang sendirian ya. 25 milliwatts. Buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, tidak ada salahnya untuk subscribe, like, dan share videonya jika dirasa bermanfaat ya. Pagi ini cuacanya cukup cerah, tapi di atas kawah itu tampak mengeluarkan asap yang cukup tebal dan arahnya mengarah ke arah barat laut ya teman-teman. Apakah ini tandanya anginnya di atas cukup besar? Nanti kita lihat ya. Di kemarin hari Jumat, rekan saya Om Daniel sudah melakukan penerbangan dan kata beliau, 100 ini anginnya cukup besar ya di atas ya. Saya coba melewati rute seperti biasa ya teman-teman. Di Jengger Pass. Nah, nanti saya akan berbelok ke arah Baradaya ya. Oke, sinyal cukup bagus. Semoga tidak backlight ya teman-teman. Karena mataharinya menyorot dari arah timur agak ke utara ini ya. Dan semoga anginnya tidak terlalu kencang di atas ini, sehingga bisa melakukan manuver dengan lancar ya. Oke, kita tiba di Jengger Pass. Sebelah kanan kita Bukit Jengger Kidul. Yang di kanan kiri ini adalah Jengger Tengah ya, dan yang kiri depan itu Jengger Lor. Bukit ini sudah ada sejak lama ya teman-teman. 100 milliwatts. Oke, di sini tampak tekstur pasirnya seperti ada coraknya ini ya. Tampaknya angin tidak terlalu kencang ya di sini ya. Saya akan berbelok ke arah Baradaya. Oke, buat teman-teman yang kemarin nonton video ini ya, 360 atau VR, kalau mungkin kurang cocok ya nggak apa-apa, di skip aja. Dan ini saya akan mengupdate video
Merapi seperti biasa ya. Tadi saya sempat ketemu Pak Yuli sebentar, tugas pos Babadan. Beliau bilang ini akhir-akhir ini memang jarang terjadi ini ya, guguran yang besar. Jadi relatif agak tenang ini ya. Namun kemarin itu saya lihat di CCTV ada cukup besar ya teman-teman. Dan ini tampaknya ada perubahan sedikit di atas puncak kubah lava barat daya ya. Nanti kita akan lihat sama-sama teman-teman perubahan apa yang terjadi. Karena dari bawah itu kelihatan sekali ya. Ada sebuah batu atau beberapa batu yang menonjol di antara lava barat daya dan lava 92 ya. Jadi di celah antara ini tampak seperti bebatuan runcing gitu ya. Coba kita akan lihat nanti ya. Saya akan coba menyusuri jalur ini dulu. Nanti kita akan lihat lagi kondisi kubah barat daya ya setelah ini. Oke, tampaknya memang hari ini cukup tenang kondisinya. Tapi keadaan di sini banyak bebatuan ini bersebaran ini ya. Dan di banyak pasir juga. Oke, saya coba naik dulu di sebelah ini ya, kubah atau lava 92 ini ya. Sini asapnya cukup banyak teman-teman. Semoga visualnya akan bisa teramati dengan jelas. Ya, ini banyak asap di sini. Dan ini teman-teman yang saya maksudkan. Batu ini ya di tengah ini ya. Ini tampak tinggi sekali. Berbeda dengan kondisi sebelumnya ya. Ini tampak sudah sangat menonjol ini. Oke, sinyal saya terganggu. Dan anginnya sangat besar sini ya. Ini teman-teman kondisinya sudah sangat meruncing ya. 100 Dan ini asapnya banyak, saya coba keluar dulu ya. 100 milliwatts, 250 milliwatts, Oke, coba kita dekati dari arah sini yang agak sedikit jelas ya. Dan tampaknya backlight ini. Oke teman-teman, itu tampak sekali ya, jelas sekali menonjol ini di depan kita ini ada bebatuan yang mencuat. Sebelumnya ini tidak tampak ya teman-teman. Ini yang ini ya. Juga yang sebelah sini. Ini tampaknya bertambah tinggi ya sebelah sini ya. Oke, saya sebenarnya mau lihat ke arah 100 kubah lava tengah ya, tapi ini kondisinya asapnya cukup pekat dan tampaknya sangat berbahaya untuk visual ya teman-teman. 100 Oke, milliwatts, saya akan coba ke arah bawah aja ya, menyusuri kubah lava barat daya dari arah bawah. 250 milliwatts, 100 milliwatts, Dan ini kondisinya sekarang sudah banyak perubahan ini teman-teman. Jalur-jalurnya kembali bercabang-cabang ini ya. Jalur guguran batu. Oke, saya akan coba naik pelan-pelan ya. Ini kondisi anginnya tampaknya cukup kencang ini. Agak melawan angin nih teman-teman. Ini polanya bisa
ini ya, seperti 100 belang-belang gini ya, milliwatts. pola pasirnya. 50 milliwatts. Oke, saya naik pelan-pelan. Oke, maaf kalau ada suara yang dari luar ya. Ini ada suara motor. Teman-teman, di sini ada tampak semacam batu ini menonjol, ini apa ya? Coba saya lihat ya. Di sini nih. Oh, ternyata ada batu ini cukup besar. Dan ini sinyal saya agak terganggu ya. Oke. Kita bergeser ke kanan ya, ke arah tengah-tengah kubah lava ini. Ini sinyal VTX agak nge-freeze, agak garis-garis. Kenapa ya? Oke, ini ada semacam batu yang warnanya hitam ini teman-teman. Agak menonjol ini ya. Kayaknya sudah lama itu. Dan ini kondisi di sini bebatuannya cukup kasar ini teman-teman, teksturnya ya. Banyak yang menonjol. Oke, coba saya akan amati lagi yang di puncak itu ya. Ini visualnya hari ini cukup jelas kubah lava Baradaya karena tidak terlalu silau. Yaitu mataharinya tampak ketutup awan ya. Itu teman-teman ya, tampak menonjol ini. Dan di sini, ini ya teman-teman bebatuannya ini ya. 100 milliwatts. Oke, saya akan coba berputar. Saya coba dekati dari arah sini ya. 250 milliwatts. Ya, ini sinyalnya agak ketutupan sedikit ya. Ini teman-teman visualnya. Tadi Pak Yuli ada request untuk melihat area sini ya. Memang tampak berubah ini ya dibanding kondisi sebelumnya. Oke teman-teman, saya coba ke bawah lagi. 100 Hari ini nggak ada guguran. Tadi pagi ada sih teman-teman, waktu saya baru datang, baru tiba itu ada sekali, cukup besar ya, sampai suaranya itu milliwatts. terdengar sampai di pos Babadan. Ya mungkin agak ke kanan sedikit, saya coba lihat yang sebelah sini ya. Flight time 13 menit, masih bisa agak lama ini di atas. Yang di sebelah kanan ini juga tampaknya tenang ini kondisinya. Tidak tampak ada asap. Coba nanti penerbangan kedua saya akan coba
mendekati dari arah utara ya. Kini asapnya sudah cukup berkurang. Saya akan coba deketin lagi ya, yang sebelah sini nih. Ini teman-teman. Nah, lava ini juga kondisinya menggantung sekali nih ya, depan kita ini. Ini batunya warna putih, tandanya sudah lama ya. Kalau kata Pak Yuli itu, kalau masih baru itu warna hitam ya, atau gelap. Ya teman-teman, saya tinggikan dulu nih drone-nya. Saya mau melihat visual ini ya, kawah ya. Tapi tampaknya memang ketutupan teman-teman, tidak kelihatan ya. Oke, daripada nanti saya tersesat di asap ini, saya menghindar aja ya teman-teman. Saya agak concern dengan asap ini ya, karena saya pernah memasuki dan kemudian ini ya, kehilangan orientasi. Baterai 3,3, coba. 100 milliwatts. Nah, ini emang ini pusatnya asap ini teman-teman. Tidak kelihatan apa-apa ya. Coba saya akan ke arah sini dulu. Coba keluar dari asap. Oke, kelihatan 17 menit. Tidak ada guguran yang bisa ditangkap kali ini ya. Tapi saya bisa mengamati perubahan yang cukup jelas itu di puncak kubah lava ya. Oke teman-teman, ini sudah 3,2, saya akan pulang ya. Nanti kita akan sambung dengan baterai kedua. Oke, saya lewat Jengger Pass lagi ya. Jalur yang cukup aman untuk pulang ini ya. Oke, dan terus menuju ke Gunung Sumbing. Buat teman-teman yang request gunung lain, harap bersabar ya teman-teman. Saya 100 belum bisa untuk explore ke luar daerah. Semoga tidak bosan menonton video update Merapi ya. Ini terbang sendirian emang agak rasanya gimana gitu ya. milliwatts. Biasanya saya ada rekan, paling enggak Om Daniel ya. Ini saya sendirian teman-teman. 25 milliwatts.
Oke, nanti saya akan coba tunggu beberapa waktu sebelum terbang baterai kedua ya. Milliwatts. Oke, sudah kelihatan pos Babadan di depan kita. Untuk petunjuk angka-angka ini teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Saya sering menjelaskan di video itu. Ya, kali ini memang nggak ada momen. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya menonton perkembangan Gunung Merapi. Ya, seperti biasa saya akan manuver dulu untuk menurunkan ketinggian dan kecepatan ya. Oke, Gunung Merapi 25 asapnya cukup milliwatts. lumayan ini ya, merepotkan. 25 milliwatts. Dan ini kondisi backlight agak hati-hati untuk landing.